Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang Maha Ghafur, yang memberikan nikmat tanpa tukur sehingga kita senantiasa bersyukur. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar, Nabi agung, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada sahabatnya, keluarganya, dan kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat di fikir sekalian, menjadi remaja adalah mengalami masa transisi, yakni peralihan anak-anak menuju dewasa. Tidak hanya secara fisik, tetapi secara mental pun perlahan-lahan akan terus berkembang. Dalam konteks kebangsaan, kaum muda merupakan tumpuan cita-cita dan harapan kolektif masyarakat terletak pada pundak mereka. Wajah masa depan negara ini ditentukan oleh kiprah pemuda-pemudi tanah air. Al-Quran dan As-Sunnah menaruh perhatian besar pada generasi pemuda. Dalam hal ini, mereka seyogianya meneladani sosok paripurna, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tatkala belum diangkat menjadi utusan Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang remaja yang memberikan banyak teladan. Pemuda ideal menurut Islam. Pemuda ideal menurut Islam yang pertama adalah berjiwa tangguh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku pesankan agar kalian berbuat baik kepada para pemuda, sebab sebenarnya hati mereka itu lembut. Allah telah mengutusku dengan agama yang benar dan penuh toleransi. Lalu para pemuda memberi dukungan kepadaku, sementara orang-orang tua menentangku." Pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bermakna pemuda atau pemudi Islami harus berjiwa tangguh, sebab ia yang akan memegang kebenaran dan menghindari kemungkaran. Pada zaman beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak pembela tauhid berasal dari kalangan pemuda. Mental yang kuat dan dapat diandalkan dengan hati yang tulus, lisan dan perbuatan cenderung pada kebaikan. Pemuda ideal yang kedua adalah agen perubahan. Al-Quran telah memutarkan kisah sejumlah pemuda yang membela agama Allah. Walaupun mereka didera penolakan, akhirnya kaum mengikuti ajarannya. Beberapa contoh adalah kaum muda Ashabul Kahfi dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah memuji Ashabul Kahfi dalam surat Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda." Kami kisahkan kepadamu Muhammad dengan sebenarnya, sungguhnya mereka adalah para pemuda yang membela Tuhannya dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Begitu pula dengan Nabi Ibrahim, ayahanda Nabi Ismail dan Nabi Ishak, dengan lantang menantang perilaku syirik. Surat Al-Anbiya ayat 60 yang artinya mereka menjawab, "Kami mendengar seorang pemuda yang mencela berhala ini yang bernama Ibrahim." Pemuda ideal menurut Islam yang ketiga adalah menempa diri. Ya, Nabi berpesan agar kita memanfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Salah satunya adalah masa muda sebelum masa tua. Kita harus memanfaatkan masa muda kita dengan beribadah kepada Allah, belajar, jangan berhura-hura dengan kebahagiaannya. Cukup sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf. Bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.